Pas ketika gue mau ngebakar rokok gue kaget situ bang. Tiba-tiba muncul sosok yang sama dengan yang gue lihat di base camp. Pocong, mukanya ini berantakan, bisa dibilang berantakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini udah kedatangan narasumber Bang Jarod. Apa kabar Bang Jarod? Kabar baik, alhamdulillah. Nah Bang Jarod, boleh kenalin diri dulu nggak ke teman-teman? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang menonton video ini. Perkenalkan, nama asli gue ini Haikal Sultan Ramadan, tapi biasa dipanggil di tempat tongkrongan dan dunia seputar penikmat alam lah, karena gue sendiri bukan pencinta alam gitu. Biasa dipanggil dengan nama panggilan gue ini Jarod. Siap. Siap. Jadi Bang Jarod, boleh ceritain nggak sebenarnya apa sih yang ingin lu ceritain pada kesempatan kali ini? Oke, jadi gue pengen menceritakan tentang pendakian gue pertama kali, first time itu ke Gunung Cukuray pada tahun 2016, H+1 Lebaran. Itu Lebaran di sekitar pertengahan tahun lah, di pertengahan tahun 2016 gitu Bang. Jadi lu ingin ceritain tentang itu ya? Iya, betul. Nah teman-teman, sebelum masuk ke video jangan lupa kalian buat subscribe, like, komen buat ngobrol.com, dan terima kasih buat teman-teman saran dan kritiknya buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com semakin maju lagi. Nah tanpa berlama-lama, silahkan Bang Jarod cerita bagaimana ceritanya. Oke, jadi begini ceritanya Bang. Pada saat itu kan tahun 2016, H+1 Lebaran. Itu Lebaran di pertengahan tahun 2016, ya kan. Sebelumnya gue udah berencana nih pada saat bulan puasa sama kawan-kawan gue. Nah kebetulan ini kawan-kawan gue ini anak Sispala, dan pada saat itu cuma gue seorang yang bukan anak Sispala. Gue diajaklah sama anak-anak Sispala ini, anak-anak Sispala yang sekolah di Tangsel lokasinya sekolahnya gitu ya kan. Nah diajak lah gini ya, dalam satu obrolan, dalam satu tongkrongan gini, gas yuk naik kemana nih, gue bilang gitu kan, Bang, kayak nama teman gue sama anak-anak. Kurai aja nih, kebetulan kampung gue di sana, rumah nenek gue deket dengan base camp. Nama base campnya itu base camp Pemancar, jalur kayak Pemancar. Kira-kira emang berapa jam dari rumah nenek lu ke base camp Pemancar? Deket kok ya kan. Gue waktu kecil ngelihat Pemancar dari atas rumah nenek gue kelihatan kok, paling sekitar 2 jam ya kan. Anak-anak dengan pedenya oke kan, dengan positive thinking paling kemungkinan diantarin sama saudaranya ke base camp ya kan, menggunakan kendaraan atau disewain kendaraan gitu ya kan, buat nganter kita ke base camp. Jadi anak-anak oke fine. Akhirnya sepakatlah kita untuk melakukan perjalanan itu pada H+1 Lebaran. Sorry kalau gue lupa tanggal dan bulannya, gue ingat cuma H+1 Lebaran. Itu pendakian pertama gue yang bisa gue bilang untuk logistik sangat-sangat lengkap. Ada yang bawa rendang, ya kan? Ada yang bawa kue lebaran, termasuk gue bawa 2 jenis kue lebaran, yang itu ketapang sama kue bawang, ya kan, biji bawang gitu ya kan. Akhirnya kita nggak naik kendaraan pribadi, kita ini ngecer backpackeran ya kan, karena pertama kali. Jadi gue pengen ngerasain sensasi yang berbeda gitu ya kan ketika gue melakukan perjalanan. Oke, jadi gue mulai perjalanan itu dari tempat kumpulnya anak-anak gue itu sekitar pagi, sekitar jam 8 ya kan. Jam 8 akhirnya gue berangkat menuju Pool Prima Jasa yang lokasinya di dekat Gaplek. Gue kurang tahu nama jalannya apa, di dekat Gaplek. Dan akhirnya gue mengambil tiket untuk jurusan ke Garut, Terminal Guntur ya kan. Akhirnya kita berangkat lah, singkat cerita kita berangkat. Akhirnya sampai di Terminal Guntur itu sekitar jam 7 atau setengah 8 malam. Oke, habis itu kita naik angkot, kita sewa angkot karena kita rombongan itu lumayan banyak Bang. Sekitar 10 orangan. Naik, kita sewa angkot, akhirnya sampailah di rumah neneknya teman gue ini ya kan. Sebut saja namanya Wi gitu ya kan. Oke, akhirnya kita istirahat, kita makan, kita ngopi santai. Singkat cerita, di keesokan harinya kita bangun jam 5
kita inisiatif untuk sholat subuh gitu ya kan. Kita sholat subuh, selesai sholat subuh kita mandi, packing, bersih-bersih, berberes, rapihin lagi, packing logistik ya kan. Oke ini beres set ya kan, kita brief dulu, berdoa lagi ya kan. Dengan positive thinking kita bakal dianterin ke base camp. Kita bakal dianterin ke base camp. Nah, ternyata kita cuma diarahin sampai Sungai Cimanuk. Nah, buat kalian yang kalau tahu beritanya, Sungai Cimanuk itu pernah banjir bandang di tahun 2016 gitu. Nah, itu dari rumah neneknya teman gue si Wi ini ke Sungai Cimanuk ini itu kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Itu gue jalan kaki bang, lewat jalan-jalan kampung ya kan. Lucunya ini kawan gue atau bisa dibilang senior gue yang mengajarkan gue untuk mendaki ini, sebut saja Simo, ini mampir dulu ke warung beli rokok kan, karena yang murah kan nyarinya. Dan lucunya dia adalah buka bungkus plastik ya, tapi nggak dibakar karena mau nyebrang Sungai Cimanuk ini. Nyebrang lah, kebetulan teman gue, ada beberapa teman gue baru beli sepatu ya kan, sepatu waterproof, mau tester nih ceritanya ya kan, mau tester sepatu waterproof nih, pas banget waktu itu sungai, tester tembus apa enggak. Oke, pas nyelup sepinggang bang tingginya ya kan. Dan gue herannya gue sama anak-anak, padahal webbing bawa nggak dipakai gitu loh. Jadi nggak dipakai, kita nyebrang kondisi pakai carrier gitu ya kan. Kita nyebrang, selesai nyebrang itu sepinggang, dan gue sendiri pun hampir ke bawah arus, dan akhirnya sepatu gue jadi gayung bang. Sepatu gue jadi gayung, teman gue yang di belakang hampir ke bawah arus juga tuh, arusnya lumayan deras ya kan, karena dia bawa carrier juga kan. Cerita kita selesai melewati sungai ini, kita istirahat dulu 1 jam, sekitar kurang lebih 1 jam untuk berberes kembali dan nunggu barang-barang kering gitu biar nggak berat di perjalanan. Akhirnya setelah itu selesai, kita lanjutkan perjalanan. Itu kan sungai kan, kita naik masuk kampung, kebun lagi. Itu kebun kampung terus menerus sampai kurang lebih gue ngelewatin sekitar 4 kampung, 3 kebun. Ada macam-macam, ada kebun teh, ada kebunan warga, macam-macam gitu loh. Sampai pada akhirnya gua ketemu jalur menuju base camp Pemancar. Gua standby di situ sama anak-anak sambil istirahat, ya kan, kurang lebih sekitar 15 menit. Akhirnya ada losbak lewat bawa pendaki, ya kan. Gue inisiatif sama anak buat berhenti buat nebeng gitu ya kan, dan untungnya dikasih sama pendaki tersebut. Kalau nggak salah itu pendaki dari Bekasi bang gitu. Nah gue terima kasih banget nih sama para pendaki itu ya kan. Nebeng, akhirnya gue sampai di base camp Pemancar itu sekitar jam 6 kurang 15 menit. Pokoknya pas banget azan maghrib gue sampai ya kan. Kalian bisa bayangin sendirilah. Berangkat jam 7 pagi sampai Pemancar. Itu baru sampai base camp, belum sampai puncak. Itu maghrib ya kan. Betapa lelahnya gitu ya kan. Belum start ya kan, udah ngap-ngapan ya kan. Akhirnya kita masing-masing, dan untungnya ya kan, karena gue baru pertama kali mendaki, persiapan fisik gue akuin gue kurang. Salahnya gue disitu ya kan, menyepelekan lah, bisa dibilang menyepelekan ya kan, karena gue baru pertama kali. Edukasi juga nggak terlalu intens ya kan soal dunia alam. Jadi udahlah gue berangkat aja gitu ya kan. Dan untungnya itu badai gitu ya kan, dia puncak badai, dan akhirnya gue ngecamp bang di base camp gitu ya kan. Setelah gue camp, masak makan malam santai, dan itu ngecampnya juga kayak semacam pos base camp gitu sih. Jadi anak-anak tenda-tendaan lah, tenda asal berdiri, sama ada yang tidur di hemok juga gitu kan, modal sleeping bag doang atau sarung bag gitu ya. Akhirnya kita selesai makan, ngobrol, ngopi, santai, ketawa ketiwi ya kan, buat ngilangin lelah di perjalanan sebelum yang lewatin Sungai Cimanuk. Kita istirahat lah di sekitar jam 11 malam. Kita istirahat tidur, dan keesokan harinya itu sekitar jam 6 kurang itu gue bangun paling pertama, karena gue orangnya nggak kuat dingin. Gue geget bang kalau dingin, gemeter gitu ya kan, dan kebetulan juga gue kebelet kencing. Akhirnya gue bangun, kebetulan di bawah
tempat gua ngecamp ini ada kamar mandi, ada toilet, karena kebetulan itu masih di base camp bukan di atas, jadi ada toilet gitu ya kan, toilet yang rapi, termasuk bersih sih bang menurut gua gitu. Nah, akhirnya gua kencing di sana, buang air kecil. Setelah gua buang air kecil, gua buka pintu dan gua kaget di sana bang, tiba-tiba gua ditompo gitu ditompo sama sesosok, bahasa halusnya kita sebut poci atau lontong gitu ya kan, tapi ya kalian bisa tahu sendiri lah bahwa itu adalah pocong gitu ya. Kaget dan refleks dong, gua langsung nutup pintu, dar ya kan. Dan salahnya gua atau mungkin karena gua refleks, gua baca doa sebisa gua, padahal nggak boleh kan di kamar mandi kan, ya gitu ya kan. Gua baca doa sebisa gua, walaupun nggak boleh sebenarnya dalam syariat Islam. Setelah itu gue untuk beranikan diri untuk buka pintu bang, dan alhamdulillahnya itu udah hilang. Akhirnya gue balik ke tempat anak-anak pada beristirahat sama tidur, anak-anak udah pada bangun. Akhirnya kita sarapan dengan Indomie ya kan, itu makanan favorit pendaki itu yang gue tahu sampai sekarang ya kan, makan Indomie ya kan. Selesai kita packing ulang, akhirnya kita nge-trek itu sekitar jam 10 atau setengah 11-an, sekitar jam segituan lah. Kita nge-trek tuh ya kan, dari base camp menuju pos 1, menuju pos 2, menuju pos 3. Dan di pos 3 itu saya ingat gua sekitar jam 1 siang nih. Kebetulan kita udah merencanakan di pos 3 makan siang. Akhirnya kita buka keril, kita masak, makan siang. Dan ketika selesai makan siang, pas teman gua lagi nyuci-nyuci nesting nih buat di packing ulang, sambil packing yang lain gua iseng gitu bang, mata gue iseng aja gitu, gue pengen lihat sekeliling gitu ya kan. Dan tanpa disengaja gue melihat satu sosok lagi bang, sosok yang berbeda dengan yang di base camp. Ini sosoknya itu anak bang, nangkring di atas pohon gitu. Dan yang melihat ini cuma gue berdua, si gua ini sama si Wi ini nih yang main kampungan nih gitu ya kan. Nah akhirnya gue sama dia cuma senggol-senggolan doang lah ya kan. Setelah itu kita keep ya kan, karena kita nggak mau ngomongin di TKP, kita mau ngomongin pas pulang aja, karena berbahaya lah untuk membicarakan hal itu di tempat tersebut gitu ya kan. Kita keep, kita beres packing, akhirnya kita lanjut jalan. Itu sekitar jam 2:15 atau sekitar hampir setengah 3-an lah kurang lebih. Kita lanjut jalan tuh pos 4, pos 5 ya kan. Sampai pos 5, habis itu pos 6, habis itu kita pos bayangan kita sempat istirahat sebentar bang. Kita istirahat sebentar ya kan, sebatang, 2 batang, sampai berbatang-batang gitu ya kan. Akhirnya kita putuskan untuk lanjut ke puncak. Kita ngecamp di puncak tuh, kita rundingin ngecamp di puncak, dan alhamdulillah kita sampai puncak itu sekitar jam 5-an, hampir setengah 6-an sebelum azan maghrib. Akhirnya gue mendirikan tenda sama anak-anak ya kan, berberes, prepare untuk masak ya kan. Akhirnya kita masak-masak, santai, have fun gitu ya kan. Dan akhirnya matahari pun berganti dengan bulan gitu, ya kan. Matahari berganti dengan bulan. Kita awalnya santai-santai aja tuh, ngobrol, ngopi, ngerokok, ketawa-tawa, ketiwi-tiwi, setel musik ya kan gitu. Setelah itu anak-anak mulai lelah nih, akhirnya beberapa masuk tenda istirahat gitu ya kan. Akhirnya sekitar jam 11 itu mulai turun hujan bang, hujan beserta angin gitu, tapi nggak terlalu dibilang badai sih ya, cuma nggak terlalu parah lah, masih better lah, masih oke gitu ya kan. Badai itu, nah ya kan. Nah itu posisinya gue paling pinggir bang, dekat pintu tenda, dan karena hujan rembes tendanya gitu ya kan, rembes, gue basah, gue menggigil ya kan. Gue inisiatif buat ganti baju, akhirnya gue ganti baju ya kan. Masih dingin tapi mulut gue asem bang, gabut nih ya kan. Akhirnya sekitar jam setengah 1-an gue iseng yang lain, ada yang tidur, ada yang memaksakan atau mencoba untuk tidur ya kan. Gue buka tenda lah, gue setting tenda, dan pas ketika gue mau ngebakar rokok gue kaget situ bang. Tiba-tiba muncul sosok yang sama dengan yang gue lihat di base camp, pocong. Jadi posisi gue ngecamp ini di dekat jurang ya, deket jurang lah. Di kan ini kan kalau Cipure kan ada pos tuh, sekarang udah dicat ulang tuh. Kalau dulu gue banyak bacoretan bang, vandalisme parah banget situ. Pos
agak turun sedikit. Nah gua camp di sini. Nah, dan gua ngeliat sosok itu di seberang tenda gua itu, dan di sini ada 2 tenda dan dia di antara 2 tenda itu bang. Dan dia untungnya nggak ngeliat ke arah gua sih, dia nggak ngeliat ke arah pos itu, pos yang di puncak bang. Gua untung banget, kalau dia ngeliatin gua kayak di base camp buset bisa panik sadadanya gua ngeri tenda rubuh aja, gua refleks gitu kan, samping jurang ya kan. Akhirnya gua buru-buru untuk tenda, gua rungin niat gua buat ngerokok ya kan. Akhirnya gua paksakan dan gua coba untuk tidur lah ya kan, sleeping bag yang sampai sleting doang, atasnya gua upel begini ya kan, sebisa mungkin buat nutupin mata aku. Gua pura-pura tidur aja walaupun gua menggigil, gua pengen ngerokok, gua tidur aja. Dan akhirnya gua bisa tidur bang ya kan. Pagi harinya itu sekitar jam 5:30 anak-anak bangun ya kan, termasuk gua bangun untuk menikmati sunrise, walaupun itu sudah terbilang agak telat sih, udah agak terang ya kan, matahari udah agak di atas lah ya kan. Akhirnya foto-foto, kita santai ketawa ketiwi, ngerokok ngopi ya kan, ngerokok ngopi. Dan disitulah gue pertama kali merasakan yang namanya benar-benar awan ngelewatin kaki gue. Itu rasanya gimana ya, kayak lo nge-vape nih ada asapnya, cuma kayak embun, adem-adem gimana gitu ya kan. Itu gue ngerasain, dan disitu gimana ya, rasanya itu puas aja gitu. Apa yang gue keluarkan ya kan, mau bentuk material ataupun stamina, menguras stamina, dan gue terbayarkan di situ bang. Gue bisa merasakan itu ternyata di Cikuray, di puncak Cikuray ya kan. Nah akhirnya kita makan siang, makan sarapan. Setelah itu kita sambil ngobrol, ketawa tiwi ya kan, ngopi, ngerokok. Setelah itu kita beres sekitar jam 12 siang, kita turun gunung ya kan. Turun gunung itu agak cepet bang, kurang lebih sekitar 3 jam lah, 3 jam kita turun melewati pos-pos yang tadi gue bilang pada saat kita naik. Akhirnya kita sampailah di base camp pemancar tersebut. Itu sekitar jam 3 siang, jam 3 sore. Sekitar jam 3 sore kita sampai. Akhirnya kita bersih-bersih, kita bias-bias ulang ya kan. Semuanya clear. Teman gue yang main kampungan ini nawarin lagi, mau mampir ke rumah nenek gue dulu lah. Kalian pamit nih ya kan. Udah capek gue, apa gue main kampungan ya kan, anak lo gitu ya kan. Kita langsung caw aja tadi ya. Ya udah iya dah kayak gitu ya. Akhirnya kita langsung naik angkot menuju ke terminal Guntur. Itu. Nah, kita cabut ke terminal Guntur itu kurang lebih habis maghrib gitu. Habis maghrib sekitar jam 6:30 lah. Habis maghrib kita cabut naik angkot ke terminal Guntur. Nah sampai di terminal Guntur itu sekitar kurang lebih sekitar jam 7:30 atau jam 8-an lah. Gua agak sedikit lupa gitu kan. Setelah kita sampai di terminal Guntur, kita santai-santai dulu tuh. Salahnya di situ bang, kita nggak langsung buru-buru pesan tiket buat pulang. Kita santai-santai ya kan, yang ngerengangin otot lah gitu kan, capek ya kan, betis kenceng. Kita santai dan nggak terasa 1 jam berlalu, 8:30 atau jam 9-an baru mau pesan tiket, dan ternyata bisnya udah nggak ada untuk hari itu. Adanya besok pagi jam 6 ya kan. Mau nggak mau dong ya kan, kita ngemper dulu, tidur di terminal gitu ya kan. Tidur terminal, akhirnya kita tidurlah, istirahat di sana ya kan, ganti-gantian, ada yang jaga untuk jaga carrier kan, karena carrier kan harganya lumayan bang, ada beberapa barang berharga juga termasuk handphone dan dompet gitu kan. Kita tidur dan kita bangun sekitar jam 5:30. Itu mata sepet, mandi kagak, cuci muka kagak ya kan, cuma minum, kumur-kumur, udah pas banget bisa dateng. Kita naik ya kan. Ketika habis mau jalan, kita baru ingat teman kita ketinggalan satu. Si Winnie itu ketinggalan, masih molor nyender dengan carrier-nya ya kan, gini aja ya kan. Wah langsung bilang ke supir anak-anak gitu ya kan, bang temen gue kurang satu nih ya kan. Jadi coba cek. Berarti akhirnya tuh bisa kita cek, ya bener temen gue bangun lari ngubur-ngubur bis ya kan, dan untuknya nggak ketinggalan, dan akhirnya kita sampai rumah dengan selamat gitu Pak. Jadi kurang lebih seperti itu sih ceritanya. Siap. Jadi gitu teman-teman, cerita dari Bang Jarod tentang pendakiannya tahun 2016 ke Gunung Cikuray. Nah sebelumnya nih Bang, ada yang ingin gue tanya nih Bang tentang pendakian lu pada saat 2016 ya. Iya. Saat lu jalan
kampung ke kampung, kebun ke kebun gitu. Itu kan dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam ya? Iya, maghrib. Nah, itu kan berarti kan banyak perbekalan yang terkuras dong. Betul. Banyak perbekalan yang terkuras karena mesti makan, mesti istirahat. Yang seharusnya itu pakai di gunung, jadi malah kepake di situ. Iya, betul. Dan selama perjalanan lu dari base camp sampai puncak sampai pulang, itu masih aman bang untuk perbekalan makanan? Dari base camp sampai pulang, sampai turun gunung berarti ya? Iya. Itu sih alhamdulillah aman gitu. Karena kita kepake kan sebelum kita nyampe Pemancar itu udah kepake logistik. Kita inisiatif untuk beli kembali logistik di base camp. Oh, sempat beli lagi. Iya, sempat reload lah gitu ya kan, seperti air mineral, Indomie kayak gitu-gitu. Jadi emang saat walaupun perbekalannya kepake, ternyata lu beli lagi nih. Iya. Dan kedua, di saat lu bangun pagi, itu kan emang udah ada penyambutan dari si pocong itu. Iya. Dan emang ketika lu bangun malamnya lu nggak jadi ngerokok dan lihat si dia lagi. Iya. Sama nggak sih bang sosok itu dari yang pagi hari dan malamnya itu? Sosoknya sih beda bang. Beda. Cuma dalam bentuknya sama-sama pocong. Gitu. Tapi bisa dijelasin nggak sih bang spesifiknya tuh kayak gimana sih dia? kalau yang gue lihat di base camp, karena dia nompok langsung ketemu muka gitu ya, muka ketemu muka dia, itu parah sih bang. Gitu, parahnya ini mukanya ini berantakan, bisa dibilang berantakan bang. Dan gue gimana ya, gue langsung merinding seadanya bang, langsung refleks, gue nutup pintu dan ya seperti tadi gue ceritain gitu, langsung baca sebisa gue. Dan ketika gue ke pintu lagi, alhamdulillah dia udah hilang. Jadi mukanya tuh emang ya nggak kayak muka kita dah hancur ya? Mukanya muka manusia, cuma dalam bentuk detailnya itu berantakan bang, nggak jelas. Itu udah apa lo ibarat kata kayak orang kecelakaan lah gitu. Seperti dan itu. Kan tadi udah lu lihat pocong itu. Nah, ada nggak sih cerita dari temen-temen lu ketika sampai Jakarta, hal-hal gaibnya di sana tuh? Kan biasanya kita kalau misalnya pendaki itu kan kita ngomong tuh setelah udah sampai Jakarta ya. Iya betul. Ada nggak sih? Iya, ada nggak sih tambahan tentang hal gaibnya? Kalau tambahan sih paling cuma mengkonfirmasi apa yang gue lihat dengan apa yang teman gue lihat pada saat di pos 3. Oh, sama Siwi itu. Sama Siwi itu, yang kebetulan gue ngeliat itu berdua. Jadi Siwi gimana kata Siwi? Kata Siwi ya sebenarnya kata Siwi sih udah ngeliat, udah kode-kodean bang di pos 3 itu ya kan, senggol-senggolan yang tadi gue bilang, senggol-senggolan nesting itu ya. Iya, senggol-senggolan ya kan, senggol-senggolan sambil tatap-tatapan ya kan, lu lihat kan? Iya gue lihat, ya udah ntar aja gitu ya kan. Itu kayak gimana sih bang kalau yang di pas tunjukin nesting bentuknya kayak gimana sih dia? Sosok itu? Kalau bentuknya ini dia kuntilanak bang, nangkring di atas pohon, jadi rambutnya panjang gitu? Rambutnya panjang bang, kurang lebih semata kaki gitu. Panjang berarti ya? Panjang bang gitu. Dan dia itu nggak menghadap ke gue juga, dia menghadap ke sana lah. Jadi gue di posisi di sini, dia ngadapnya ke sebelah kanan gue. Oh, jadi emang nggak menghadap langsung ke lu ya? Iya, nggak hadap-hadapan, nggak face to face gitu. Untungnya sih gitu bang, kalau ngelihat mah aduh jangan. Alhamdulillahnya hanya satu kali ketika pagi hari itu ya ada sosok pocong yang nompol itu ya? Iya, ketika di base camp itu. Karena saat di malam harinya pun ternyata pocong itu madep ke pos kan? Iya, untungnya itu sih, karena kalau ketika malam hari dia nompok dengan gua mungkin bisa pingsan bang. Dan lu doang yang bangun waktu itu men? Gua doang bang. Yang temen-temen lu udah pada tidur? Kalau bangun sih ada beberapa teman gue yang bangun juga, tapi mereka di pojok bang. Jadi nggak keluar tenda? Iya, sedang berusaha untuk tidur, sedangkan gue di pintu. Dan gue pengen keluar tenda. Ya karena kan rokok dong. Iya, jadi gue doang yang melihat di situ bang. Nah, terakhir nih, pesan-pesan apa sih yang bisa lu bagi ke teman-teman tentang pengalaman lu di pendakian ini? Pesan dari gue sih, untuk kalian yang ingin mendaki gunung manapun ya, bukan cuma Cikuray doang. Pesan pertama dari gue, siapin fisik, jangan sampai kayak gue. Itu gue waktu itu drop, bisa dibilang gue drop. Jadi siapkan fisik, yang pertama itu, yang kedua mental, yang ketiga jangan lupa selalu baca doa. Jika ada tempat yang sekiranya bisa untuk kita melakukan ibadah, lakukanlah gitu ya kan, dengan tepat waktu. Dan yang terakhir ini izin dari orang tua bang, itu penting bang itu. Karena gimana ya, kalau kita jalan tanpa izin atau restu dari orang tua itu bahaya bang gitu. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya.
1 menit kemudian juga gue nggak tahu apakah gue masih bisa hidup. Siapa tahu gue bisa ke selengkat ya kan sama orang jalan nggak sengaja atau gue kesandung, kepala gue bocor, geger otak, gue kelar. Mungkin kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita izin sama orang tua agar orang tua juga ketika turun gunung dapat kabar dari kita. Ridho orang tua, ridho Allah ya. Iya betul, restu orang tua, restu orang tua. Jadi emang banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari penyakit ini sih. Betul. Jadi kalau buat tambahan dari gua, lain kali yang buat siwi itu ya, mungkin buat siwi itu survei dulu, mungkin tanya-tanya saudara gimana sih perjalanannya, dan gimana sih arah jalannya gitu. Karena hal kayak gitu kan sebenarnya kalau siwi udah tanya sama keluarganya kondisinya atau bagaimanapun, sebenarnya kalian nggak sampai seperti itu gitu. Iya, harusnya sih nggak sampai kayak gitu. Harusnya nggak sampai kayak gitu. Jadi bisa mempersingkat waktu, mempersingkat biaya, mempersingkat makanan. Betul. Iya nggak sih? Memperhemat stamina. Nah benar. Jadi sebenarnya stamina yang harus bisa lu pakai dari base camp ke puncak itu udah habis itu men. Iya bang, benar bang. Paling gitu aja sih. Ya buat Siwi jangan lupa lah. Iya, jangan main kampung-kampungan dah, gue udah kapok main kampung-kampungan. Buat Siwi paling gitu aja. Paling gitu aja Rod. Makasih waktunya. Oke, siap bang. Udah mampir di ngobrol.com. Iya, thank you juga bang. Nah paling buat teman-teman di rumah jangan lupa subscribe, like, komen di ngobrol.com. Dan terima kasih buat saran kalian semuanya. Dan kedepannya kita bakal coba cari narasumber lagi. Stay tune terus di ngobrol.com.